Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tentunya selamat datang teman-teman semua yang baru hadir dan juga penonton setia Jakarta Mengaji yang udah nungguin dari tadi. Nah, alhamdulillah kita kembali lagi teman-teman semua ya di IG Live bersama Jakarta Mengaji yang tentunya dengan serial Pemula, Petua Ulama untuk Anak Muda. Kali ini untuk episode kedua berarti teman-teman semua ya. Ya, bersama saya Deriansa dan juga seperti biasa kita lanjut lagi ya pemateri kita yaitu bersama Ustadz Ahmad Bazar. Semoga Allah jaga antum Ustadz. Allahumma amin, jazakallahu khair. Ya, mudah-mudahan nanti juga teman-teman bisa menikmati, bisa meresapi, bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang beliau sampaikan tentunya. Nah, diingetin lagi buat teman-teman semua, nanti begitu nyimak kajian ini, di akhir juga nanti akan ada yang namanya sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab, gantian nih, Ustadz Ahmad nanti akan nanya ke akhi atau ukhti yang insya Allah dirahmati oleh Allah selalu ya. Nah, jika nanti berhasil menjawab akan mendapatkan hadiah tentunya dari sponsor-sponsor yang alhamdulillah sangat berpartisipasi dalam acara ini. Yang pertama ada Deona, ini dia. Deona ini adalah natural deodoran. Jadi uniknya atau ajaibnya nih Masya Allah teman-teman semua ya. Biasanya kalau kita mau mengalihkan bau badan yang ada di tubuh kita menggunakan wangi-wangian. Tapi kali ini malah tidak mengeluarkan wangi-wangian atau natural, tapi malah ajaibnya Ustaz. Ini aneh lagi pakai nih, badan itu malah nggak bau. Masya Allah. Walaupun memang aneh udah nggak bau insya Allah ya awalnya ya. Ini terus ada juga skincare. Banyak wangi kan tuh? Bukan, kayak spray gitu Ustaz. Oh, Masya Allah. Kayak body spray gitu, deodoran tapi spray. Ada juga ini skincare dari Muslimah Beauty Care _Tangsel. Ada juga Istana Saffron yang masih setia. Nah ini ada Sirwal. Wah Masya Allah nih ya. Nanti ini Anda ceritain sekarang apa nantilah. Ini ada kisah yang luar biasa teman-teman ya. Kisah menginspirasi juga dari Sirwal ini, nanti mungkin di sesi pas lagi hadiah aja saya akan jelaskan lebih detailnya. Dan tak lupa seperti biasa Samase, satu setelan bersama dari Samase akan menjadi hadiah juga buat teman-teman semua. Masya Allah. Baik, kita lanjut lagi Ustaz ya. Tema kita pada hari ini atau pada malam hari ini seperti biasa kita masih di kajian pemula. Semusim nasihat untukmu pemuda hebat. Bagaimana langkah-langkah atau menyikapi teman-teman semua nih yang muda-muda terutama ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga nih Ustaz nih ya. Yang tua-tua juga pada nonton juga fadol gitu. Nah, langkah-langkah kita sebagai pemuda ya, kalau kemarin rekap dikit lah dari yang kemarin bahwa kita akhirnya tahu nih langkah-langkah anak muda itu seperti apa untuk menjalankan dari kehidupan sehari-hari, menjalankan ibadah sesuai dengan Quran dan Sunnah dan lain sebagainya. Kali ini kita lanjut lagi nih Ustaz nih. Kita masuk ke bab yang kedua berarti ya. Nasihat pertama tuh. Masih nasihat pertama ya. Nanti ya insya Allah akan dilanjut lagi yang kedua jika ada waktu. Masih nasihat pertama yaitu manfaatkan masa mudamu ya. Seperti apa dan akan mau dibawa kemana nih kaki-kaki kita nih teman-teman nih buat para pemuda. Dan insya Allah nanti akan perhatikan gurumu. Kalau memang ada waktu bisa Ustaz. Ada waktu mudah-mudahan insya Allah kita masuk. Nah, karena memang masih ada yang bertanya kemarin, masih ada yang kurang, belum sempat kebahas Ustaz. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita berikan kepada Ustadz Ahmad Bazar, silakan Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Wa fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Amin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita. Yang ketika nikmat-nikmat tersebut ingin kita menghitungnya, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan la tuhsuha. Niscaya kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Maka kenikmatan yang luar biasa yang Allah Azza wa Jalla berikan, turunkan kepada diri kita, wajib kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla dengan iman dan amal saleh, dengan ibadah kepada Allah, dengan ketakwaan kepada Rabbul Alamin, agar kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita,
Rasulina al-Amin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari kegelapan zaman jahiliyah menuju umat yang penuh dengan terang benderang cahaya hidayah sunnah. Dan mudah-mudahan salam tersebut juga terlimpah kepada istri-istri beliau, sahabat beliau, dan umat yang mengikutinya sampai akhir zaman nantinya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Amin. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan sebagaimana janji kita bersama, yaitu kita akan lanjutkan risalah, tulisan kecil atau buku kecil dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala, dari Min Wasaya Salaf Lisyabab, di antara wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat para ulama salaf terdahulu kepada para pemuda. Kemarin telah kita bahas muqaddimah. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuki tentang wasiat yang pertama. Wasiat yang pertama langsung kita bacakan saja. An Abi Ahwas qala, dari Abi Ahwas beliau berkata, qala Abu Ishaq, berkata Abu Ishaq, wa huwa Amr ibn Sabi'i. Abu Ishaq ini ternyata seorang ulama yang bernama Amr bin Sabi'i. Amr, ingat namanya baik-baik ini, Amr bin Sabi'i. Kunyahnya Abu Ishaq. Kunyahnya Abu Ishaq. Beliau mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, ightanimu ay syababakum, manfaatkanlah masa muda kalian. Lihat, ini petuah yang luar biasa, nasihat yang luar biasa dari seorang ulama yang bernama Amr ibn Sabi'i kepada para pemuda. Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda sekalian nih, semua kalian pemuda. Ightanimu ay syababakum, manfaatkan apa? Manfaatkan masa muda kalian. Manfaatkan masa muda kalian. Beliau mengatakan, qallama tamurru bi lailatun illa wa aqra'u fiha alfa ayatin. Tidaklah, beliau mengatakan perkataan yang luar biasa nih, subhanallahil azim. Tidaklah berlalu satu malam, kata beliau ini, kecuali aku telah membaca 1000 ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. 1000 ayat kira-kira berapa tuh, ikhwan? Al-Baqarah berapa ayat Al-Baqarah? Al-Baqarah 25 berapa? 285. 286. 1000 ayat, bayangkan. Kali 5 ibaratnya Al-Baqarahnya. Ya Allah. Ya Amr ibn Sabi'i mengatakan apa? Qallama tamurru bi lailatun illa wa aqra'u fiha alfa ayat. Tidaklah berlalu satu malam nih kecuali aku baca 1000 ayat. 1000 ayat ini jelas takaran kira-kira ya, enggak kemudian pasti harus gitu, enggak, kira-kira pasti. Kisarannya berarti Ustaz. Kisarannya. Ya. Kemudian wa inni la aqra'ul baqarata fi rak'atin, dan aku membaca surah Al-Baqarah dalam satu rakaat. Yang benar Ustaz. Ini pengakuan beliau rahimahullah ta'ala. Kita malu ya Ustaz ya. Aneh kulhu lagi trikul aneh. Trikul tambah 4 kul lah. Kuliah. 4 kul. Kuliah wal kafirun. Al-kafirun. Andalan juga tuh. Ini luar biasa ya. Ini lihat bagaimana luar biasa para ulama salaf, masyaallah tabarakallah. Kemudian beliau mengatakan, wa inni la asumu ashhural hurum, dan aku kemudian selalu berpuasa di bulan-bulan haram. Ini di antara bulan haram sekarang nih, bulan Dzulhijjah. Ya, 4 bulan haram kan? Thalathun mutawaliyat, kata Nabi SAW, 3 secara berurutan. Apa yang berurutan itu? Dzulqa'dah yang kemarin, sekarang Dzulhijjah, besok bulan depan Muharram. Ini yang berurutan. Satu yang terpisah, Rajabun Mudhar, itu bulan Rajab. Ini 4 bulan haram. Amr ibn Sabi'i, ketika datangnya bulan haram, beliau selalu berpuasa. Karena sebagaimana kita tahu bersama, bulan haram ini selain kaum muslimin dilarang untuk memulai peperangan pada bulan itu, kecuali diserang musuh kan gitu, boleh untuk membalas atau melawan. Tapi di antara bulan haram, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, apa? Bulan di mana Allah Azza wa Jalla memuliakan bulan tersebut. Kenapa? Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan pahala seseorang ketika orang itu beramal soleh pada bulan haram. Masya Allah. Tapi ingat, Ibn Abbas juga mengatakan Allah Azza wa Jalla juga akan memberikan azab atau siksa yang lebih keras dan lebih pedih kalau orang berbuat dosa pada bulan haram itu. Karena bisa dikategorikan sebagai bulan suci ya istilahnya. Bulan suci kok malah berbuat maksiat. Betul. Makanya kata para ulama, di mana ada tempat dan waktu, beda dua ya. Di mana ada tempat dan waktu pelipat gandaan pahala, maka di situ juga ada dosa yang lebih keras, lebih pedih kalau orang melakukan perbuatan dosa. Contoh, tempat.
di Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram. Betul. 100.000 kali sholat kan gitu ya. Pahalanya, di betul. Madinah di Masjid Nabawi kan 1000 kali sholat kan gitu ya. Betul. Tapi kalau orang berbuat dosa di tempat sana, itu dosanya beda ketika seorang berbuat dosa di Jakarta. Jadi berkali-kali lipatnya lebih dahsyat. Karena ya udah di Mekah, udah di Masjidil Haram depan matanya Ka'bah masih buat maksiat kan itu kelewatan. Juga ya. Betul nggak ikhwan? Betul. Bulan Ramadan contoh. Ramadan betul kita tahu luar biasa, berlipat gandakan pahala luar biasa. Tapi ingat, para ulama mengatakan kalau orang berbuat dosa pada bulan Ramadan tersebut, dosanya lebih keras azabnya. Lebih pedih azabnya, na'udzubillah min dzalik. Para ulama khilaf tentang masalah apakah dosa itu dilipat gandakan atau tidak. Allah alam, pendapat yang lebih rajih bahwa dosanya itu laisa yudha'af, kata Syekh Shalih Fauzan, tidak dilipat gandakan tapi azabnya lebih keras. Jadi sama-sama satu dosa, mungkin satu dosa di bulan selain haram, satu dosa di bulan haram atau bulan Ramadan, tapi siksanya azabnya lebih keras, beda. Tapi kita kan orang yang berakal dan orang yang cerdas, pasti ingin amal kita yang dilipat gandakan, betul. Dan bukan dosa kita yang diperkeras. Azabnya azab yang nanti akan di akhirat saja atau di dunia juga, Ustaz? Ya. Ala kulli hal, secara umum Allah Azza wa Jalla akan balas jelas nanti di akhirat kalau memang orang itu nggak taubat. Nah, tapi kan ada juga katanya azab yang di dunia, Ustaz. Azab di dunia. Syekh Saleh Al-Syekh, itu mufti Saudi sekarang, mengatakan seluruh dosa yang dosa itu dia tidak taubati, Allah Azza wa Jalla akan memberikannya di dunia sebelum nanti di akhirat. Aduh. Memang di dalam hadis kan disebutkan 3 secara khusus. Ya. Al-baghiyu, zalim, uququl walidain, kemudian durhaka sama orang tua, kemudian memutuskan tali silaturahmi. Ini yang dalam hadis disebutkan secara khusus Allah Azza wa Jalla akan berikan azab dulu di dunia sebelum di akhirat. Tapi kata Syekh Shalih Al-Syekh, ini bukan 3 dosa ini saja, tapi semua dosa yang dosa tersebut dia tidak istighfar dan taubat kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan balasannya di dunia dulu sebelum nanti di akhirat. Ini kata beliau. Hafizahullah ta'ala. Lanjutannya. Lihat, berarti tadi beliau baca apa? Satu malam baca 1000 ayat. 1000 ayat. Satu rakaat baca surah Al-Baqarah. Ketika bulan haram puasa, betul ya? Oh, betul. Wa thalathata ayyamin min kulli syahr. Kemudian berpuasa 3 hari setiap bulan. Karena setiap 3 hari itu berarti kan hitungannya kan 1 bulan. 1 dikali 10. 10 berarti kan 30. Betul. Kemudian walithnain wal khamis. Puasa juga di hari Senin dan hari Kamis. Thumma tala, kemudian beliau membaca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat-nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Jadi beliau ngomong ini nih kepada para pemuda, niatnya tidak lain tidak bukan untuk memberikan motivasi. Bukan untuk membanggakan diri, perhatikan beda ini kan ya. Bukan untuk membanggakan diri nih, anak setiap malam salat malam nih. Nih anak sedekah nih, bukan. Dia ingin memberikan motivasi kepada para pemuda. Dia ingin memberikan contoh teladan, karena pemuda itu kan pasti butuh teladan kan. Dilihat, oh ini nih anak jadi teladan anak nih. Oh ini jadi idola anak nih. Role model, Ustaz, role model kan gitu ya. Nah, Amr ibn Sabi memberikan contoh, memberikan teladan. Makanya beliau mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Beliau membacakan ayat itu. Dan kepada nikmat-nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Ceritakan ini bukan untuk riya, dia tidak. Tapi kata para ulama di sini, beliau melakukan itu untuk memberikan motivasi kepada para pemuda kan gitu. Untuk kepada yang lain. Di sini kita bisa lihat, bayangkan bahwa setiap muslim dan muslimah memang harus mengisi hidup dan kehidupannya itu untuk yang pertama ibadah kepada Allah. Jelas ini. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla ciptakan diri kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah kan gitu. Betul. Kita diciptakan di atas muka bumi ini bukan untuk berfoya-foya dengan dunia, bukan untuk tujuan kita bangun rumah gedong, bukan untuk supaya jabatan kita tinggi, walaupun ketika kita mendapatkannya kan nggak tercela gitu. Tapi tujuan utama kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Ibn Abbas mengatakan ya'budun ay liyuwahidun, untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam segala hal, dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat kan gitu. Mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah, itu dalam surah apa? Adz-Dzariyat ayat 56, surah 51 ayat 56. Jadi yang pertama kita bisa ambil kesimpulan dari perkataan Amr ibn Sabi ini bahwa kita diciptakan di atas muka bumi ini untuk ibadah. Ini masukan ini dulu nih, kawan. Kalau orang faham ayat ini, hidupnya insya Allah bahagia dunia akhirat. Ketika Allah Azza wa Jalla contoh, berikan ujian kepada diri kita di atas muka bumi ini, tapi ternyata dengan ujian itu dia tambah giat beribadah,
maka insyaallah ta'ala itu di antara tanda kebaikan Allah kepada dirinya, kan gitu. Udah dicoba tapi masih nyembahku nih kan luar gitu. biasa kan gitu. Allah, ya. Masya Allah. Bahkan yang sebaliknya, berapa banyak orang Allah luaskan dunianya luar biasa, tapi nuntut ilmu seperti ini aja enggak. Sholat ke masjidnya datang tidak, kan gitu. Menuntut ilmu tidak, amal soleh tidak, lebih parah lagi kemudian menghambur-hamburkan waktunya nggak jelas, lebih parah lagi mengisi dengan kedurhakaan dosa. Apa yang akan dia jawab nanti di hari kiamat ketika Allah Azza wa Jalla bertanya kepada dirinya, sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin tentang umurnya, tentang apa dia habiskan umurnya tersebut, terutama masa mudanya. Masa mudanya, bener ya. Kita diciptakan di atas muka bumi ini untuk ibadah. Perhatikan baik-baik ini, ikhwan. Untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk menjauhkan kesyirikan. Ini dikatakan oleh, ini yang ingin disampaikan gitu dari Amr bin Sabi kepada kita dan kepada para pemuda terutama, subhanallah. Kemudian yang kedua dari sini apa? Isi waktu kita dari hal-hal yang bermanfaat. Contohnya apa tadi? Membaca Al-Quran, kan gitu. Baca Al-Quran, dia sholat malam, Masya Allah. Dia isi dengan puasa, baik itu puasa Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, puasa Senin Kemis, kan gitu. Diisi waktu-waktunya tersebut, waktu yang memang bisa mendatangkan pahala kepada dirinya. Ada seseorang datang kepada Nabi SAW, bertanya kepada Rasul SAW, riwayat yang sahih Imam Ahmad nih dalam musnadnya. Ya Rasulullah SAW, ayyun nasi khair. Wahai Rasul SAW, siapa manusia yang paling terbaik? Khair, manusia paling terbaik. Apa kata Nabi SAW? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ini orang terbaik loh. Udah panjang umurnya diisi dengan apa? Amal saleh. Bukan kemaksiatan, Ustaz. Bukan kemaksiatan. Orang ini kembali bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyun nasi syarr ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu, siapa orang yang paling terburuk wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau tadi yang terbaik, sekarang yang terburuk. Siapa itu? Rasulullah SAW mengatakan man tala umruhu, barang siapa yang panjang umurnya. Lihat sama-sama panjang. Tapi bedanya ujungnya wasa'a amaluhu, dan buruk amalannya. Dua-duanya sama-sama panjang umur, betul ya? Iya. Dua-duanya sama-sama panjang umur nih, Ikhwan. Tapi yang pertama mengisi dengan iman dan amal saleh, yang kedua mengisinya dengan apa? Kedurhakaan kepada Allah, dosa kepada Rabbul Alamin, amal-amal buruk. Yang pertama menjadi orang yang terbaik, yang kedua menjadi orang yang terburuk. Kita yang milih, bukan orang lain nih, Ikhwan. Kita yang milih. Iya. Tapi kadang begitu, mereka bantahnya kan udah takdir. Kalau emang anak begini, maksiat-maksiatan kan udah takdir. Banyak yang begitu, Ustaz. Mereka muda-muda, Ustaz. Itu diantara hilah, diantara ngeles luar biasa, berdalih, bukan berdalil tapi berdalih. Berdalih, Masya Allah. Ketika dia berbuat buruk, ininya takdir, kan gitu ya? Iya kan begitu, Ustaz. Lu jangan begitu lu, bro. Nanti aneh dibalikin tuh, Ustaz tuh. Lah, gimana? Ketika ngelihat orang lain berbuat kebaikan, kenapa nggak ngomong dia juga takdir, kan gitu? Oh iya benar. Lu langsung dibantah. Kalau apa ya, teman-teman nih, kalau apa ya, Ustaz tuh bantahannya cepet deh. Kita kadang ngomong apa ya, balas deh gitu. Emang beda sih dari anak berbuat maksiat ini takdir, Pak Ustaz. Tapi orang itu berbuat amal soleh, sholat di masjid, takdir juga. Kenapa nggak dicontoh? Kenapa nggak ente ngikutin yang takdir yang baik, kenapa ente yang takdir yang buruk? Bentar, saya. Anda mau ngubungin teman Anda, mau bantah nih. Bener juga ya. Soalnya Anda selalu kayak gitu. Ayo dong sholat dong. Ayo dong, lu batal mulu lu puasa, kan kita suka bercanda begitu. Ya udah, kan gue minum gini udah takdir. Ya Allah juga maha tahu. Sering banget yang muda-muda begitu, Ustaz. Akhirnya jadi kacau. Jadi kacau kayak gitu. Ustaz, subhanallah. Iya kan? Macam-macam ya, Ustaz ya? Macam-macam, subhanallah. Dari sini bisa kita lihat Rasulullah SAW mengatakan orang yang terbaik dan orang yang terburuk. Lihat. Yang terbaik mengisi dengan iman dan amal saleh, jelas. Orang yang terburuk mengisi dengan kedurhakaan, dosa, keburukan. Maka kita pasti ingin memilih yang jadi orang yang pertama, ikhwan. Makanya ada satu cerita luar biasa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ketika beliau ingin ngisi satu kajian, notulen membawa acara, sebelum ngisi itu bacakan profil beliau. Sudah selesai, kemudian membawa acara ini mendoakan Syekh. Kalau untuk ketemu orang Arab biasanya didoakan ini nih. Allah yutawwil umruk ya Syekh. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurmu. Syekh tadinya lagi duduk begitu loh. Ketika didoakan oleh pembawa acara tersebut, Allah yutawwil umruk, mudah Allah panjangkan umurmu, langsung dekat ke mic, ala ta'atillah, di atas ketaatan kepada Allah. Syekh nambahin.
Saking takutnya ya. Ya buat apa kemudian Iya, orang bener. panjang umurnya tapi diisi kalau jadi orang lain- yang kedua kan gitu. Iya, bener. Diisi dengan kedurhakaan kepada Rabbul Alamin, diisi dengan amal keburukan, dosa, kemaksiatan. Dia akan mempertanggungjawabkannya berat nanti di hari akhirat. Langsung loh, ini padahal belum diserahin ke beliau loh. Iya. Langsung ngedekat ke mik, ala taatillah. Gitu lagi. Widih. Syekh. Faham, ulama faham. Paham. Di atas ketaatan kepada Allah. Makanya orang-orang yang doa minta panjang umur tambahin, jangan sampai situ. Jangan di situ jangan dititik, komain. Komain kalau Syekh kan begitu. Cuma kalau muda-muda kan panjang umur malah happy birthday Ustaz. Waduh. Kan begitu yang muda-muda. Lebih kacau lagi. Lebih tuh, kacau Insya Allah. lagi. Bukan ini kita ya kan. Musta'an, subhanallah. Di Iya, atas gol. ketaatan kepada Allah. Jangan lupa itu doa itu lanjutannya kan kita. Kemudian diriwayatkan dari selain itu Amr ibn Maimun. Amr ibn Maimun bertemu salah satu temannya, kemudian beliau berkata, Laqad razaqani Allahul barihah minas salah kadza. Sungguh tadi malam ini nih aku diberikan anugerah oleh Allah Azza wa Jalla sehingga aku bisa sholat sekian. Wa razaqa minal khairi kadza, dan aku diberikan anugerah juga, diberikan rezeki bisa melakukan kebaikan sekian. Ini sama kayak tadi nih. Kalau tadi Amr ini sama-sama Amr ya. Ini kalau ini Amr ibn Sabi'i. Ya kan, yang pertama tadi Amr ibn Sabi'i, ingat baik-baik. Amr ibn Sabi'i. Kalau ini Amr ibn Maimun. Oh, Maimun. Oke. Amr ibn Maimun. Nah, seorang ulama Abu Abdillah Al-Hakim dalam Mustadraknya, beliau mengatakan setelah membawakan dua athar tadi itu, dua riwayat dari ulama salaf tadi, beliau mengatakan semoga Allah Azza wa Jalla merahmati Amr Ibn Sabi'i dan juga Amr ibn Maimun yang telah menyemangati para pemuda dalam beribadah kepada Allah. Nih, lihat, yang telah menyemangati, yang saya katakan tadi, motivasi, menyemangati para pemuda untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, disebutkan dua asar ini tidak lain tidak lain untuk memberikan mendidik, memberikan teladan kepada para pemuda, bukan sebaliknya. Perhatikan ya, bukan untuk pamer, bukan untuk riak kepada manusia, bukan untuk sum'ah, bukan untuk ujub. Salah nih, perhatikan nih. Antum salat malam misalnya, subhanallah. Ketika melihat di pagi harinya ngelihat orang yang enggak salat malam, kenyataannya lebih daripada mereka semua nih. Bahaya nih, hati-hati nih kawan, subhanallah. Antum salat, ketika antum salat atau ketika antum sedekah misalnya, ketika sedekah ngomong sama yang lain. Kalau sedekah tuh hati tenang ya. Nah, itu. Tapi ada tapi ada niat terselubung gitu. Anak muda begitu, Ustaz. Misalnya kayaknya baru pertama kali atau kedua kali, ketiga kali tahajud. Nanti pasti ketemu teman-teman bikin status. Tadi malam ketika sholat malam udaranya gimana gitu. Iya kan, kode-kode gitu. Minta banget pengen dipuji. Kan begitu. Jangan, kalau ini nggak boleh. Karena hati-hati riya, sum'ah, ujub, itu penyakit hati yang luar biasa kronisnya, bahaya luar biasa. Maksudnya malah ada yang bilang riak syirik kecil Ustaz. Iya betul. Tiga hal ini syirkul asghar. Syirik kecil ini. Riya, sum'ah, ujub. Syirik kecil berarti apa? Yang bisa membatalkan pahala amal soleh kita. Capek-capek kita beramal nggak dapat pahala dari Allah, malah dapat azab, siksa. Na'udzubillah min dzalika. Nah, beliau menyemangati para pemuda, menceritakan itu pasti tidak lain tidak bukan tetap memenjarakan niatnya. Nah, ini penting nih. Tetap memenjarakan niatnya, tetap menjaga niatnya agar selalu ikhlas lillahi ta'ala, di jalan Allah Azza wa Jalla selalu ikhlas gitu. Dan untuk memberikan motivasi agar para pemuda ini mengikuti jalan kebenaran, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan untuk pamer, bukan untuk show up kan gitu, tidak. Betul. Yang dikatakan oleh beliau tentang masalah ini. Dan dari sini bisa kita ambil kesimpulan apa? Bahwa seharusnya memang setiap muslim dan muslimah itu selalu dekat kepada Al-Quran, selalu dekat kepada Allah dengan sholat, selalu mengisi ibadah, mengisi waktunya atau umurnya itu dengan ibadah kepada Allah, beramal saleh, contohnya puasa dan lain sebagainya. Coba bayangkan satu malam baca 1000 ayat. Baca 1000 ayat, subhanallahiladzim. Ketika satu rakaat baca Al-Baqarah, mungkin kita berat lah, subhanallah lah. Tapi sudahlah, nggak usah 1000 ayat ya kawan, nggak usah 1000 ayat, nggak usah surah Al-Baqarah. 2 rakaat sebelum tidur tutup 1 witir, masa nggak kita kerjakan sih? Banyak yang bablas tuh biasanya. Nah, kan kebanyakan orang kan, Pak Ustadz, saya nggak bisa bangun malam jam 2, Pak Ustadz. Tayyib, siapa yang bilang salat malam harus jam 2? Sekarang nih, dari Ba'da Isya nih,
Dari Isya, lepas Isya sampai nanti dekat subuh. Itu kan waktu sholat malam. Udah kehitung tuh Ustaz ya. Jelas Banyak ketika yang salah orang kaprah soalnya. Nah, banyak orang salah kaprah betul. Jadi harus jam 2 malam, jam 3 malam itu yang paling afdal kan gitu. Tapi sekarang misal antum sebelum tidur ambil wudu, sholat 2 rakaat dengan niat sholat malam. Kemudian tutup 1 witir, itu namanya sholat malam. Iya. Ketika antum bisa jaga itu terus luar biasa dan tidak pernah antum tinggalkan dalam kehidupan antum, masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innallaha yuhibbul amali, sesungguhnya Allah azza wa jalla mencintai amal itu apa? Adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai, ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla yang dawam, terus menerus konsisten. Walaupun itu sedikit, Rasul katakan wa in qalla. Walaupun itu sedikit. Berarti tadi ya, jelas lebih afdal orang yang tadi tuh, contoh ya, saya contohkan, sebelum tidur dia 2 rakaat sholat, kemudian tutup 1 witir, tapi itu tidak pernah dia tinggalkan seumur hidupnya, daripada yang ketika Ramadan, masya Allah sebulan full, bahkan jam 2 malam bisa datang ke masjid, setelah itu 1 Syawal hilang sholat witirnya sama sekali. Banyak tuh Ustaz. Banyak, terus terang Yang banyak. istiqomah itu yang berat ya. Iya berat. Adwamuha wa in qalla, yang dawam walaupun itu sedikit. Maka ini sesuatu yang luar biasa bagus, masya Allah. Perhatikan ini baik-baik ikhwan. Kemudian di antara juga apa? Dekat kepada Al-Quran. Dalam riwayat yang sahih yang diriwayatkan Imam Hakim dan juga yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a mi'ata ayat fi lailatin", barang siapa yang membaca 100 ayat dalam 1 malam. Dibaca 100 ayat nih. Dari Al-Baqarah misalnya baca 100 ayat, kutiba lahu qiyamu lailah, maka dia akan dicatat mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Nah ini, Ustaz ya. Jadi banyak mungkin anak-anak muda juga kepatok nih. Qiyamul lail. Berarti kan sholat malam. Jam 2, jam 3 harus bangun. Padahal seperti ini pun dengan diselang-selingin 100 ayat dan lain sebagainya macam bisa ya berarti. Bisa, subhanallah. Bisa, masya Allah. Ya itu soalnya banyak yang mungkin salah kaprah atau mungkin berdalih tadi. Betul. Riwayat yang lain mengatakan juga, man qara'a 10 ayatin fi lailatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang membaca 10 ayat, nih lebih gampang lagi, dari 100. Barang siapa yang membaca 10 ayat dalam 1 malam, maka tidak akan dicatat menjadi orang-orang yang lalai. 10 ayat gampang susah? Gampang, Ustaz. An-Nas sama Al-Falaq lebih. Iya, betul. Betul nggak? Bener. Tapi berapa banyak orang yang malam aja hatta An-Nas, hatta Al-Falaq, hatta Al-Ikhlas nggak dia baca. Sibuk lalunya luar biasa, masya Allah. Antum sama Rasulullah sibukan mana, ikhwan? Iya, bener. Rasul panglima perang, Rasulullah SAW nih, seorang nabi dan rasul, betul ya? Betul. Panglima perang juga. Perang. Kemudian pemegang kunci Baitul Mal. Apa istilahnya Menteri Keuangan? Menteri Keuangan berarti, betul ya? Kalau tadi panglima perang, panglima TNI berarti ya? Iya, panglima TNI berarti. Kalau bahasa kita sekarang. Bahasa kita begitu. Betul ya? Iya. Kemudian jadi khalifah juga. Waduh. Betul dong? Pemimpin, benar. Pemimpin juga. Kemudian seorang suami dari 9 orang istri. Ini punya istri belum nih kan gitu ya, subhanallah. Buat lo pada tuh, nggak usah tawa-tawa nih berdua nih. Atau paling enggak ya 1 lah kan gitu istri. Ini 9 orang istri. Tapi masih sempat belajar dengan malaikat Jibril ketika Ramadan baca Quran. Gimana nih untuk 1-2 jam kita sisihkan khusus untuk Allah dan Rasulnya, nggak kita berikan juga. Sibuk apa kita luar biasa. Bener juga ya. Manfaatkan waktu kita ikhwan dengan ilmu, amal, dengan iman, dengan beribadah kepada Allah, beramal saleh, mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin. Karena itulah tujuan utama kita diciptakan di atas muka bumi ini. Kata-kata ingat ini, tujuan utama kita diciptakan. Jadi kalau tujuan utama ini kita gagal, berarti kita gagal menjadi tujuan utama kita diciptakan seorang manusia kan gitu. Bener, bangun rumah, pondasinya aja gagal. Hancur rumahnya, selesai kan gitu. Hancur rumahnya. Kalau ternyata orang nggak beribadah, nggak mentauhidkan Allah, selesai berarti tujuan utamanya nggak terwujud di atas muka bumi ini. Tujuan utama Ibadah, ikhwan. Tauhid, ibadah. Maka jangan pernah malas untuk belajar ilmu agama, terutama ilmu tauhid. Jangan pernah malas untuk beribadah kepada Allah. Dan memang ketika orang beramal soleh ini pasti butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Kalau kita nggak sabar ya ikhwan, kita lagi tidur enak-enak nih, as-salatu khairum minan naum. Kalau nggak sabar, ya nggak bangun itu. Nggak bangun. Kita balik itu pasti itu. An-naum khairum minas shalah kali itu, orang-orang kebanyakan kan gitu. Tidur lebih baik daripada sholat, kan banyak orang begitu ya.
Lebih Iya, parah subhanallah. Iya, bener, Kalau dia kita nggak sabar nggak bangun itu. Nggak Tapi bangun. karena kita sabar kita tahu saya ingin dapatkan surga Allah. Nah, jangan anak Saya muda, harus bangun. jangan mentang-mentang anak muda pakai virus 5 menit. Bahaya tuh, Ustaz. Apa terus sebenarnya itu? 5 menit lagi lah, 5 menit lagi. Oh, virus 5 menit. 5 menit lagi, Ustaz. Begitu, Akhirnya Ustaz. 50 menit. Bangun-bangun jam 8. Jam Jam 8 pagi. Pakai pendapat jam 8 pagi kan sholat subuh boleh jam 8 pagi. Bener ya, Ustaz? Antum jangan ngajarin. Ntar jadi Masya Allah. Kan begitu. Oh, iya. Bangun aja kalau emang sebangun-bangunnya jam 8 kan boleh sholat subuh. Berarti ini stigma yang salah betul ya? Iya, betul. Antum ngajarin yang salah maksudnya kan? yang salah. Iya, betul. betul. Kan masih banyak kan begitu dalihnya, Ustaz. Dan dari sini juga ya, ikhwan, diwajibkan kita untuk selalu dekat kepada Al-Qur'anul Karim. Kepada Al-Qur'anul Karim kan. Kalamullah, firman Allah tabaraka wa taala cukuplah menjadi bukti bahwa Al-Qur'an ini mukjizat. Minimal 17 kali kita baca setiap hari atau kita dengar suratul Fatihah. Dan insya Allah Ta'ala nggak pernah bosan kita untuk membacanya atau mendengar seorang qari membaca surat Al-Fatihah. Iya. Pernah bosan antum? Nggak pernah bosan, ruqyah bahaya Masya Allah. Ada jin atau itu antum. Nggak pernah bosan. Antum nih, anak mau tanya, yang apa penggandrungan musik nyanyian luar biasa. Musik seenak apapun, sesuka apapun antum setiap hari antum nyanyikan 17 kali nih minimal. Minimal 17 kali nyanyi atau dengerin setiap hari 17 kali minimal saya katakan. Seminggu atau sebulan dilakukan, apa yang terjadi kira-kira? Dengan yang lain. Apa? Dengan lagu yang lain. Dengan lagu yang lain. Oh, ngomongin lagu nih. Jadi ingat anak masa dulu. Oh, jangan. Jangan dong, Ustaz. Bahaya nih, Ustaz. Anak nanya. Aduh, Kalau tadi kan Al-Fatihah 17 kali betul ya? Iya, benar. Hafal jadinya. Hafal kan gitu. Dan betul. itu enggak selalu nikmat kita dengarkan Iya, atau benar, baca, betul ya? Betul. Kalau satu nyanyian, satu musik, satu lagu yang kita paling sukai itu kita nyanyiin 17 kali minimal atau kita dengarkan minimal 17 kali. Itu kita lakukan dalam seminggu atau sebulan, apa yang terjadi? Muak. Ya, mau enak Bukan apa bosan ya? lagi tuh. Enak ya, enak. Kalau ada orang nyanyi depan kita tuh, lu diam enggak lu? Iya. Awas nyanyian lagi tuh. Dia lagi tiap puterin radio ini lagu. Dia lagi. Betul ya? Lama-lama enak. Kenapa? Buatan manusia. Ini Al-Quran Karim kalamullah. Firman Allah tabaraka wa ta'ala. Datang dari Rabbul Alamin. Kalau itu ciptaan manusia kayak gitu tuh. Tapi ini kalamullah, firman Allah, nggak pernah bosan kita. Ini i'jazul Quran kata para ulama. Ini di antara baru sedikit, di antara i'jazul Quran, di antara mu'jizat Al-Quran Karim. Maka sangat disayangkan orang-orang yang ingin jauh dari Al-Quran Karim. Padahal ternyata dia seorang muslim dan muslimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, berarti saya, antum semua di sini, antum semua enggak akan pernah menjadi sebaik-baik kalian. Kecuali apa ini? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, yaitu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Syekh bin Baz mengatakan rahimahullah, orang yang belajar Al-Qur'an, mengamalkannya dan juga mengajarkannya, baru bisa menjadi khairukum, sebaik-baik kalian. Berapa banyak kita lihat seorang muslim dan muslimah titelnya bererot tuh kayak kereta api, profesor, doktor, fulan, MBA, MM, MSc, wah luar biasa subhanallah. Tapi ketika disodorkan Al-Qur'an Al-Karim nggak bisa baca atau terbata-bata bacanya. Iya, benar. Aib besar ikhwan saya katakan. Oh iya, banyak. Aib besar ikhwan. 1 bulan kita belajar Al-Quran bisa baca, bahkan nggak sampai 1 bulan bisa baca insya Allah. Kita nggak bisa baca Al-Quran berarti kita terhalangi dari harusnya kita bisa mendapatkan pahala mendulang luar biasa pahala itu dari Al-Quran. Iya. Ini diantara beliau mengatakan 1000 ayat dibaca. Ketika sholat dibaca 1 rakaat Al-Baqarah, luar biasa. Kenapa? Gunung pahala yang akan didapatkan kalau orang dekat kepada Al-Quran Al-Karim. Dan Allah Azza wa Jalla akan berikan kehidupan yang bahagia, yang hakiki kepada dirinya dunia akhirat kalau dia dekat kepada Al-Quran Al-Karim. Soalnya banyak ini anak muda, Ustaz. Kalau tolak ukur sebuah kebahagiaan itu adalah kekayaan harta gitu, Ustaz. Iya. Jadi Itu kan diantara patokannya kacamata duniawi kan? Iya, jadi kan nih itu buktinya Allah sayang nih sama kita itu. Iya. Buktinya kita bisa dikasih ini itu gitu loh, Ustaz. Itu stigmanya masih kenceng banget soalnya. Betul, sahih, betul. Iya kan? Itu Bahkan bukan cuma anak muda, atau orang tuanya seperti itu kan? Iya. Sehingga mengajarkan anak cucunya itu kan ketika mau kerja, ketika mau kuliah, nak, cu, jangan lupa sholat. Bagus ini dari sini kan bagus ya, Masya Allah. Tapi yang pertamanya tadi, yang diutamakannya bukan akhiratnya, tapi diutamakan dunia gitu. Jangan lupa salat. Tapi awalnya dulu sebelum jalan sholat, awalnya dulu belajar yang benar, kerja yang benar, Masya Allah. Tapi jangan lupa sholat.
Oh iya. Jadi sholat seakan-akan apa? Pelengkap. Pelengkap. Allah mengatakan apa? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah oleh kalian negeri akhirat kalian, tapi jangan lupakan nasib kalian di dunia. Cari akhirat, jangan lupa dunia. Berarti mana yang harusnya utama? Ya akhirat. Akhirat. Mengikuti dunia. Kita sering bolak-balik ayat ternyata ikhwan tanpa kita sadari. Iya benar. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua sekalian, Masya Allah. Wah. Nasihat yang kedua sekaligus ya. Pas nih, mantep nih waktunya masih ada nih, kita Masih masuk ada, nih yang kedua Masya nih. Allah. Tadi kan udah janjiin ya kalau memang ternyata waktunya masih sempat, hajar. Nah, sekarang Al-wasiyah ats-tsaniyah. Hmm. Wasiat yang kedua, nasihat yang kedua. Tentang perhatikan gurumu, Ustaz. Perhatikan guru. Wa min jumlati wasaya salaf lisyabab, dan di antara wasiat para ulama salaf kepada para syabab, para pemuda, ma jaa an Hammad ibn Zaid. Apa yang datang dari Hammad ibn Zaid. Annahu qal, beliau berkata, dakhalna ala Anas ibn Sirin. Kami masuk kepada Anas bin Sirin. Kami masuk kepada Anas ibn Sirin. Maksudnya orang ini mengunjungi Anas ibn Sirin. Hammad ibn Zaid ini mengunjungi Anas ibn Sirin. Kemudian yang Anas ibn Sirin itu pada saat dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit. Fi maradihi. Faqal, ittaqullah ya ma'syara syabab. Bertakwalah kalian wahai para pemuda. Unzuru mimman ta'khuduna hadhihi al-ahadith fa innaha min dinikum. Allahu akbar. Kalian nih, lihatlah dari mana atau dari siapa kalian mengambil hadis-hadis ini nih. Kenapa? Fa innaha min dinikum. Karena itu termasuk agama kalian. Karena itu termasuk apa? Agama kalian. Ini nasihat yang luar biasa lah. Wa hadhihi wasiyatun 'azimatun jiddan, kata Syekh Abdul Razak. Ini wasiat nasihat yang luar biasa agungnya, kata Syekh Abdul Razak. Bertakwa kepada Allah, jelas yang pertama kan gitu. Bertakwa kepada Allah wahai para pemuda. Kemudian apa? Perhatikan kepada siapa kalian mengambil hadis. Maksudnya apa? Perhatikan kepada siapa kalian mengambil ilmu agama kalian ini. Kenapa? Fa innaha min dinikum. Karena itu semua hadis itu maksudnya bagian dari agama. Dan ini perkataan juga Muhammad bin Sirin sama nih. Muhammad bin Sirin mengatakan apa? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu agama, ilmu ini bagian dari agama kalian. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian itu. Sebagian ulama salaf mengatakan dinuka huwa lahmuka wa damuka. Agamamu karena itu adalah darah dagingmu. Jadi nggak sembarangan untuk mengambil guru. Perhatikan ikhwan. Kalau ternyata salah dalam ambil guru, saya contohkan. Ambil gurunya ternyata gurunya khawarij. Na'udzubillah min dzalik. Yang gampang kafirin orang, gampang ngebom sono ngebom sini, dan itu banyak pemuda lah yang kenal ikhwan. Banyak. Yang diistilahkan apa? Pengantin, betul ya? Iya, pengantin betul. Itu luar biasa banyaknya pemuda. Kenapa pemuda ini kosong gitu kebanyakan? Mereka nggak duduk di kajian ilmu. Beda sama pemuda zaman Rasul. Lihat Ibnu Abbas, lihat kan gitu. Lihat Abdullah bin Amr bin As kan gitu. Itu luar biasa pemuda yang berilmu, insyaallah. Bahkan Ibnu Abbas datang kepada Khawarij, diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk mendebat Khawarij. Kenapa? Berilmu, kan gitu. Seorang pemuda tapi berilmu. Kalau kita diisi sedikit, oh iya benar ya, ternyata ini negara bukan muslim nih. Udah kena deh habis. Yang udah. Nanti pemerintah ditogutin tuh. Ya, begitu polanya. Parah lagi, subhanallah. Iya. Tapi kadang gini loh, Ustaz. Guru ini bahaya, guru ini lihat subhanallah. Kadang begini, Ustaz. Tapi malah nggak tahu kenapa ya dakwah-dakwah yang betul-betul guru ya. Kita lagi ngomongin guru ya, Ustaz ya. Yang memberikan keilmuan itu berdasarkan pemahaman para sahabat. Tapi malah berbalik, malah guru ini ada guru fulan misalnya. Mengajarkan sesuai dengan sunnah. Malah disangkanya malah guru tersebut dibilang gampang mengkafirkan. Padahal ada guru tersebut ini kenceng pada tentang seperti itu, bahwa kita nggak boleh menggampangkan atau mengkafir-kafirkan. Betul. Kita harus taat sama pemerintah. Tapi gitu kenapa ya, Ustaz ya? Kebanyakan yang seperti itu, yang pertama kalau Anda lihat, kebanyakan hanya tentang masalah fitnah aja. Fitnah ya, Ustaz ya? Ya nggak ada bukti yang jelas, hanya fitnah sama, atau dia gampang mengkafirkan, mengkafirkan orang itu nggak gampang kan, luar biasa subhanallah. Ini lagi ramai soalnya, Ustaz. Para ulama sampai mengatakan apa? Kalau ada 99 sebab, ini kata ulama nih, 99 sebab yang menjadikan orang ini bisa kafir, tapi ada satu sebab yang menjadikan orang ini tetap muslim, ambil satu sebab itu, yang 99 nanti dulu. Yang benar, Ustaz. Berarti setidak mudahnya kita mengkafirkan ya? Dan itu bukan ranah kita penuntut ilmu, itu ranah ulama.
Bener. Jangan pakai kita masuk ke situ, hancur, ribet, hancur-hancuran luar biasa, rusak itu. Betul, yang Anda dapat juga gini kan, boleh nggak sih Ustaz? Misalnya di depan kita, depan mata tuh ada pelaku zina. Depan mata nih. Iya, langsung tunjuk hidung. Kafir gitu. Kafir itu juga nggak boleh Ustaz. Iya nggak boleh tuh. Masalahnya masih ada aja yang menganggap bahwa misalnya dakwah ada fulan atau ustadz yang betul-betul dia menjelaskan sesuai dengan dari salafus saleh, malah dibilang bahkan gampang mengkafirkan gitu, bingung. Bercanda aja tentang masalah kafir datang sini. Haram ini hukum dalam Islam. Walaupun dia muslim gitu Ustaz. Dia muslim benar ya. Ini bukan orang kafir. Kalau orang kafir kita panggil lain cerita kan. Ini orang muslim kita dia sudah kafir tuh. Bercanda Ustaz. Apa kata Nabi SAW? Maka perkataan itu kembali antara dua orang itu. Imma orang itu benar-benar kufur atau dirinya kena. Jadi bercanda aja kita bukan vonis loh. Kalau vonis nggak sembarangan, lebih parah lagi loh. Bercanda. Berapa banyak ternyata kita lihat yang saya katakan tadi, kita berguru kepada orang yang ternyata orang tersebut pemahamannya khawarij. Saya katakan khawarij. Ali bin Abi Thalib saja dikafirin. Ali bin Abi Thalib kan dibunuh sama siapa? Khawarij. Kan? Abdurrahman bin Muljam kan gitu. Antum tahu kisah Abdurrahman bin Muljam ini luar biasa. Gimana Zat? Ketika Abdurrahman bin Muljam ini membunuh Ali kan saya, ditikam ketika sholat subuh, ketika keluar kan, maka ditangkap oleh para sahabat. Ketika ditangkap, maka dihukum. Di antara hukumannya ini dipotong satu persatu, tangannya dulu, kakinya dulu, macam dimutilasi kali istilahnya. Baru kemudian penggal palanya terakhir kan. Karena membunuh khalifah luar biasa ini. Ali bin Abi Thalib yang kata Nabi SAW, Ali fil jannah ini. Ali masuk surga. Udah dijamin. Bayangin, saking jahilnya, bodohnya Khawarij ini luar biasa. Ketika tangannya dipotong, dia tetap bertasbih, berzikir. Tangannya dipotong nih, tetap berzikir. Kakinya dipotong, tetap berzikir luar biasa. Tapi ketika lisannya ingin dipotong, dia nangis. Kenapa ente nangis? Ditanya sama sahabat. Kenapa? Anak potong tangan ente, kaki ente, dan sebagainya nggak nangis. Kok ketika mau dipotong lisannya ente nangis? Kenapa? Kalau ente potong lisan, anak-anak nggak bisa zikir lagi. Saya mau tanya, Anda mau tanya nih, kalau kita pakai perasaan, mungkin nggak orang ini sesat? Iya enggak lah. Tapi kalau kita nggak katakan dia sesat, berarti Ali yang sesat. Iya dia aja yang sesat juga. Masa aneh bilang sampai kapanpun, insya Allah sampai kapanpun, Anda nggak pernah mau bilang Ali sesat? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin, Ustaz. Anda mau tanya, kalau kita pakai perasaan, ini orang dipotong nih, bayangin dipotong lisannya, mau dipotong lisannya nangis. Kan gitu ya? Iya oke. Kenapa? Anda nggak bisa zikir lagi kalau ente potong lisan anak. Orang baik. Orang baik dong. Kelihatannya. Tapi kalau kita nggak katakan Abdurrahman bin Muljam ini pemahamannya sesat, berarti Ali bin Abi Thalib yang dia bunuh yang sesat dong. Ya udah nggak jadi baik kalau gitu dia. Berarti masa aneh kafirin sahabat Ali. Itu pentingnya menilai sesuatu bukan dengan perasaan, bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan ilmu. Kita melihat guru kita itu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berguru dengan 1000 guru lebih. Beliau mengatakan apa? Semua guruku mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Apa maksudnya? Semua gurunya ahlu sunnah berarti. Semua gurunya ahlu sunnah. Makanya tadi Muhammad bin Sirin mengatakan luar biasa. Fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat kepada siapa kalian ambil agama kalian ini. Kalau tentang masalah dunia saja, kita datang ke satu dokter, kita benar-benar akan teliti dulu, benar nggak? Saya sakit apa misalnya telinga, berarti kan datang ke dokter THT, bukan dokter ke dokter jiwa, kan nggak mungkin. Beda. THT-nya sendiri kita tanya, ini berapa lama nih dia ini? Benar. Kan gitu. Benar-benar teliti luar biasa tentang masalah hal tersebut. Kok masalah akhirat kita, masalah agama kita, ilmu agama kita nggak mau selektif sih? Tuh, pas nih Ustaz nih. Apa selektif tentang masalah ini gitu maksudnya? Tadi siang Anda habis posting podcast sama satu narasumber. Kayaknya gurunya tuh semua udah caplok gitu Ustaz. Oh jangan itu. Iya karena itu maksudnya kasih tahu gimana caranya Ustaz ya untuk para pemuda gitu. Tips memilih guru. Ini kan pas ya untuk di bab kedua ini di kajian tentang pemuda ini. Ini diantaranya ini subhanallah bab yang kedua nih kan. Lihatlah dari mana kalian mengambil hadis kalian, maksudnya dari mana kalian mengambil guru kalian. Kalau ternyata salah dari ngambil guru, bahaya. Syubhat ketika masuk itu ke kepala seseorang sulit untuk keluar. Sulit untuk keluar ketika syubhat itu masuk ke kepala seseorang, subhanallah. Gimana caranya? Yang pertama jelas pilih guru yang ternyata guru tersebut mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Al-Qur'an dan As-Sunnah, jelas itu. Jelas tuh. Bukan hikayat, cerita ini cerita fiktif macam-macam, enggak. Qala Allah, qala Rasul, dalil. Bukan kalau gini boleh enggak? Kalau pendapat Anda, kalau kata Anda gitu gimana? Pendapat Anda nih kalau dianya Imam Syafi'i enggak apa-apa. Oh iya. Kalau dia para imam mujtahid ya nggak apa-apa. Kalau ternyata dianya
bahasa Arab aja kagak bisa, mau pendapat anak bagaimana terus, subhanallah kan gitu. Iya Ini sih, yang pertama. bener. Yang kedua kata para ulama, lihat pemahaman dari Al-Quran dan As-Sunnahnya. Karena semua orang pasti mengatakan Al-Quran Sunnah ada dalil, Al-Quran Sunnah. Tapi pemahamannya sama nggak? Pola pikirnya sama nggak ikutin pemahaman para sahabat dan para ulama salaf terdahulu? Soalnya Syiah pun juga bawa dalil Ustaz. Wah, luar biasa. Betul. Semua bawa dalil sebetulnya. Semua ada Al-Qur'annya, semua ada As-Sunnahnya, Al-Hadits wa Tayyib. Pemahamannya ada nggak ulama salaf terdahulu yang memahami seperti itu? Ada 100 orang masuk ke satu ruangan, dikasih surat Al-Fatihah. Ditanya di depan pintu nih, menurut ente nih pemahaman surat ini apa? Mungkin ada 100 pemahaman keluar. Betul tafsirannya Betul. beda-beda pasti. Berarti kan harus ada yang apa? Apa tuh namanya? Apa ya? Tolak ukur. Harus ada tolak ukur kebenarannya kan gitu. Nggak bisa kemudian Al-Quran As-Sunnah difahami atas dasar kepala masing-masing kan gitu. Iya. Pemahamannya atas apa? Pemahaman 3 generasi terbaik yang langsung Rasul rekomendasikan. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik kalian adalah pada zamanku para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya tabi'ut tabi'in. Ini yang kita kenal dengan salafus salih atau salaful ummah. Salaf itu yang terdahulu kan gitu. Bukan aliran Ustaz. Bukan. Masih banyak kemana yang menganggap bahwa ini lu aliran salafi ya. Gitu. Bener Ustaz. Salaf itu yang terdahulu, khalaf itu yang datang belakangan. Tuh. Salaf itu yang terdahulu. Kalau salafus saleh berarti orang-orang terdahulu, orang-orang saleh terdahulu yang telah mendahulu kita dalam ilmu, iman, amal saleh, kan gitu. Soalnya pemahaman kita dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, contoh, kita memahami Al-Qur'an yang kita baca. Iya. Ini kayaknya pemahamannya begini nih. Tar dulu. Bener nggak ada ulama terdahulu yang memahami seperti ini? Kalau ternyata nggak ada, pasti salah. Bukan insya Allah. Pasti Ustaz. Pasti salah. Nggak mungkin ada ilmu agama yang terlewat dari mereka. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita lebih alim dari mereka. Kan gitu. Mereka lebih dekat kepada Nabi SAW. Mereka lebih alim, zaman mereka lebih luar biasa ilmunya kan gitu. Iya. Ya, ini yang kita kenal dengan metode manhaj kan gitu. Al-Quran Sunnah sudah, kemudian pemahaman ini ikutin siapa? Pemahaman menurut saya nih, atau menurut bahasa begini, ternyata begini. Ternyata kita cek, ternyata nggak ada ulama salaf yang berkata seperti itu. Ini kan nggak benar. Yang ketiga kata para ulama, lihat kepada siapa dia bermiliu, temannya siapa. Oke, si guru ini kita tips memilih guru ya. Yang benar, berarti si guru ini temannya siapa? Teman-temannya siapa, lingkungan temannya siapa nih? Karena dari mana, Ustaz? Ya, lihat aja dia berteman sama siapa, duduk sama siapa. Kelihatan ya aktivitas. Masuk kemana, keluar kemana kan kelihatan, subhanallah. Berkumpul sama siapa kan kelihatan pasti, kan gitu. Apalagi zaman sekarang media pasti kelihatan. Iya, subhanallah. Kemudian apa? Lihat gurunya. Oh, tadi temannya atau lingkungannya ya? Lihat gurunya. Siapa gurunya? Kemudian lihat gurunya. Setelah itu apa? Yang kelima kata para ulama, bagaimana peperangannya kepada kesyirikan. Dan bagaimana dakwahnya kepada tauhid yang kelima. Apakah tauhid benar-benar luar biasa, dia dakwahkan kepada umat dan memerangi kesyirikan itu luar biasa, masya Allah. Atau sebaliknya ternyata tauhid mulu sih. Kalau udah kayak begini udah kacau. Bener. Atau bahkan ada juga Rasul sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah. Itu guru terbaik ya ikhwan, subhanallah. 13 tahun di Mekah ngajarkan sahabat tauhidullah. Belum ada syariat yang lain kecuali hanya syariat salat di ujung-ujung sebelum para sahabat kemana? Ke Madinah kan gitu, subhanallah. Tapi masih seperti itu mengajarkan tauhid, mendidik la ilaha illallah. Bagaimana kita, subhanallah. Baru belajar setahun 2 tahun masalah tauhid seakan-akan sudah paling alim tentang masalah tauhid. Bosan ganti yang lain. Allahumma musta'an, subhanallah. Ya, mungkin teman-teman tadi ya, ini kayaknya masih ada waktu nggak Ustaz nih? Ini takutnya udah tanya jawab nih. Kita lihat nih Ustaz nih. Saya bacakan dikit lagi nih. Dikit lagi boleh Ustaz. Perkataan dari Ibnu Syaudzab. Ibnu Syaudzab ia berkata, "Inna min ni'matillah 'ala syab idza tanassaka an yuwakhiya sahib sunnah yahmiluhu 'alaiha." Di antara nikmat Allah Azza wa Jalla kala Ibnu Syaudzab. Beliau mengatakan di antara nikmat Allah atas kepada seorang pemuda adalah apabila ia beribadah menyertainya ahlus sunnah lalu membawanya di atas sunnah. Ini di antara apa? Gurunya Allah berikan sesuatu yang sunnah. Gurunya Allah berikan ahlus sunnah kepada dirinya. Nah, makanya sekarang banyak yang bilang Ustaz sunnah gitu kali Ustaz ya mungkin ya. Padahal beliau sendiri juga nggak mengakui dirinya adalah seperti itu mungkin kan. Di atas sunnah maksudnya kan. Maksudnya gitu. Kemudian Amr ibn Qais al-Mala'i ia berkata, "Idza ra'aita asy-syab awwala ma yansha'u ma'a ahli sunnah wal jamaah farjuhu." Apabila engkau melihat seorang pemuda awal pertumbuhannya itu bersama ahlu sunnah wal jamaah, farjuhu, maka apa?
taruhlah harapan kepada dirinya. Farjuhu. Wa idza ra'aitahu ma'a ahli al-bid'ah, apabila engkau melihatnya bersama ahli bid'ah, fai'as minhu, maka pesimislah dari dirinya. Fa inna syab ala awwali nusyu'ihi, karena para pemuda itu berkembang sesuai dengan pertumbuhannya. Dan yang terakhir, Amr ibn Qais juga mengatakan, inna syab la yansha'u fa inna athara an yujalisa ahlal ilm kada an yaslam wa inna mala ila ghairihim kada yu'tab. Saat pemuda itu tumbuh lalu lebih mementingkan majelis ilmu, maka ia pasti selamat. Tumbuh kemudian dia mementingkan benar-benar majelis ilmu, itu insyaallah selamat tuh. Dan jika ia menoleh ke selain dari majelis ilmu, maka itu akan binasa biasanya. Aduh. Na'udzubillah min dzalik. Udah begitu kodratnya kalau Ustaz ya. Ini 2 wasiat insyaallah. Selain insyaallah kita teruskan yang ketiga, keempat yang selanjutnya. Ya. Allah taala musta'an. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz, barakallah fik. Nah, yang intinya adalah alhamdulillah teman-teman ya, kita ada masuk ke yang kedua juga belum selesai Ustaz ya, sebetulnya Ustaz ya. Kalau mau panjang benar panjang Masya Allah. Panjang Ustaz ya. Nah, insyaallah taala itu sebagai muqaddimah dan juga bisa dikatakan ya insyaallah mudah-mudahan bisa memahami. Ya, betul. Nah, jadi buat teman-teman semua nih, mudah-mudahan nanti bisa bisa untuk dipakai buat menjawab gitu materi-materi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ahmad. Ya, tentunya nanti akan dijadikan sebagai bahan pertanyaan dari beliau. Ya, nantinya buat teman-teman yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah tentunya dari sponsor yang turut berpartisipasi dalam kajian pada malam hari ini. Oke, kalau gitu langsung saja kita coba buka live chat nih ya, atau silakan ke kolom komen teman-teman bagi yang mau bertanya atau sekiranya ada yang masih mengganjal boleh ditanyakan langsung kepada Ustadz Ahmad Bazar. Nah, mumpung masih ada waktu nih sebelum kita ke bagi-bagi hadiah teman-teman semua. Ya, Ustadz Muhammad Syar'i kebetulan nonton ya. Ya, Masya Allah ya. Waduh, ini buka dulu. Masya Allah. Ih, nampak tadi Ustaz. Ini harusnya Ustaz Muhammad Syar'i yang ngisi. Masya Allah. Apa katanya? Ya, ini. Kata ini pertanyaan dari Ustaz Muhammad Syar'i ya, titipan ya. Nah, ini titipan dari Ustaz Muhammad Syar'i katanya nih. Oh iya. Ini. Nah. Sebutin Ustaz-Ustaz yang boleh diambil ilmunya. Betul, diantaranya apa? Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Oh iya. Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Ustaz Firanda Andirja, kan gitu ya. Ustaz Syafiq Reza Basalama. Ustaz Muhammad Arifin Badri, Ustaz Muhammad Abdul Tuwasikal, Ustaz Amin Urbaid, Ustaz Sufyan Baswedan, Ustaz Erwandi Tarmizi, Ustaz Muhammad Khalid Syar'i, kan itu. Ustaz Mufi Talib, Ustaz Ahmad Bazar. Itu yang insyaallah taala bisa diambil, yang jelas memang di atas insyaallah di atas manhaj salafus saleh insyaallah. Insyaallah. Betul, supaya enggak ngambang, betul. Ustaz Nuzul Zikri udah sebut tadi Ustaz. Jazakallah khair Ustaz Nuzul Zikri. Banyak masyaallah Ustaz Nuzul Zikri dan lain sebagainya. Iya benar ya, macam-macam ya. Ya, mungkin buat teman-teman sekiranya yang insya Allah juga sama seperti Ana tadi ya, belajar kepada guru-guru yang sebutannya Ustaz Ahmad, pas nih berarti nih. Harusnya udah tahu nih ya, kira-kira apa yang mau ditanyakan dan juga kira-kira nanti apa yang mau dijawab ya, pertanyaan dari Ustaz Ahmad. Oke, kita lihat dari kolom komen teman-teman semua. Ada yang masih bertanya kayaknya nih, mungkin wah banyak nih kayaknya, antusias nih kayaknya insya Allah. Dari Tian dan Tinta. Ustadz, Ana sampai saat ini belum mempunyai guru, tapi Ana suka dengerin dakwah tauhid, berkumpul dan bertanya pada satu manhaj. Gimana Ustadz? Jazakallah khair. Jadi belum nemuin guru, tapi suka dengerin dakwah tauhidnya dari YouTube mungkin ya. Dari YouTube mungkin ya. Mungkin kalau dilihat sih sepertinya masih mungkin mencampur baut ya. Masih mencari kali ya. Masih mencari ya. Jadi misalnya Ustadz Fulan, misalnya cari yang tadi disebutkan Ustadz Yazid mendakwakan tauhid. Tapi ntar ketemu lagi dari Ustadz yang lain gitu kali. Tapi sama-sama mendakwakan tauhid gitu. Nah itu boleh apa enggak Ustadz? Betul, sahih. Ya. Barakallahu fiik. Ikhwan, yang sebagaimana saya katakan tadi, ketika kita ingin memilih guru ini kan nggak sembarangan. Kenapa? Nah, di antara nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang pemuda itu ketika Allah Azza wa Jalla berikan seorang guru yang bisa membimbingnya di atas sunnah. Selain nikmat Islam, kan setelah nikmat Islam diantaranya adalah kita diberikan seorang guru, bahkan juga teman-teman yang mengelilingi kita, teman-teman yang memang di atas sunnah Nabi SAW kan gitu. Maka ini diantaranya tidak lain tidak bukan kita harus cari ini di majelis ilmu kan gitu. Nggak mungkin kita bisa cari di diskotik, di tempat-tempat yang nggak benar kan, nggak mungkin gitu. Dan jangan mencukupkan diri dari hanya media sosial, perhatikan nih. Jangan mencukupkan diri dari hanya media sosial dan masalah YouTube dan lain sebagainya. Kecuali ketika dalam zaman pandemi seperti ini kan memang nggak ada yang offline, bisa dikatakan mungkin hanya bisa dihitung jari. Ya, betul. Tapi yang paling terpenting adalah yang saya katakan tadi,
seorang guru yang memang di atas Al-Quran dan As-Sunnah, atas pemahaman para sahabat, atas pemahaman para ulama salaf terdahulu. Contohnya saya sebutkan tadi, Ustaz Muhammad Khalid Syarif, Zakal Khair, Masya Allah. Saya lupa tentang masalah, sebutkan benar Ustaz-Ustaznya supaya jelas kan gitu. Ustaz Firanda kan gitu. Nah, memang ada linknya jelas, Masya Allah. Ustaz Syafiq Reza Basalamah kan gitu. Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, Ustaz Yazid, dan Ustaz Sufyan Baswai dan lain sebagainya. Yang memang insya Allah Ta'ala kita insya Allah akan tahu ketika memang kita lama-kelamaan kita belajar masalah ilmu agama yang benar, belajar tentang sunnah, insya Allah hati kita ini akan sensitif ketika melihat sesuatu, ternyata sesuatu tersebut disebutkan nggak ada dalilnya. Kita pasti akan ragu tuh ya. Iya, benar. Ini benar nggak nih? Ada dalilnya nggak nih? Hatta yang ngomong itu mungkin ustadz yang memang kita tahu keilmuannya. Tapi kalau ustadz yang memang kita tahu tersebut nggak nyebutin dalil, kita pasti nanya tuh, Ustaz dalilnya apa kan gitu, atau dia cari dalilnya apa nih. Kenapa? Karena terbiasa, sensitivitas kita diterimanya itu dalil Al-Quran As-Sunnah, Al-Quran As-Sunnah atas pemahaman yang benar. Kalaupun ada dalilnya, pemahamannya benar nggak seperti itu. Benar. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting lagi adalah cari teman yang benar. Ini penting nih. Betul. Nanti ada khusus kalau nggak salah kita bilang tentang masalah bagaimana pentingnya seorang teman itu mempengaruhi keistiqomahan seseorang. Tingkat kefuturan tuh bisa dari teman juga ya, Ustaz. Luar biasa, teman itu bisa mengantarkan kita ke surga tapi juga bisa menjerumuskan kita ke neraka. Aduh, benar. Hati-hati teman-teman itu, subhanallah. Karena saya lihat banyak orang-orang yang sudah lurus, Masya Allah bagus, salah teman habis hilang. Oh, udah. Benar. Kalau salah teman selesai sudah. Nah, itu dia tadi ya. Menjawab pertanyaan tadi ya. Mungkin yang lagi banyak dilihat juga sekarang Ustadz Ali juga ya, Ustadz ya. Sorry? Ustadz Ali Bawazir. Ustadz Ali Bawazir, Masya Allah, kan? bagus, Masya Allah. Ali Musri, dokter itu Masya Allah. Dokter, bikin akidah itu Masya Allah. Iya, betul. Baik, kalau gitu buat teman-teman yang mau tanya lagi siapa? Tadi udah jawab ya, insya Allah ya. Jadi walaupun sama-sama membahas tauhid, tapi kan bukan berarti juga harus dicaplok semua dari ustadz-ustadznya. Karena kan yang tadi Ustadz Ahmad sampaikan ya, misalnya Ustadz Fulan berteman dengan Ustadz Fulan. Nah, Ustadz Fulan juga pasti kan punya kubu yang lainnya juga tuh Ustadz. Walaupun sama-sama bertauhid tapi kan beda lintas, jadinya lintas teman. Dan jangan, lupa tadi, jangan pakai syubhat zaman now ya kawan ya, ambil baiknya buang buruknya. Bener tuh. Kalau kita sudah bisa mengambil baiknya buang buruknya, ya berarti kita sudah jadi ulama. Bener. Oh iya. Berarti kita sudah jadi ulama, sudah jadi alim. Tuh, dengerin tuh. Kalau kita bisa memilah nih, ini yang baik, ini yang buruk, ya berarti kita sudah jadi ulama, nggak usah belajar kok gitu. Bener ya. Kita kan nggak tahu akhirnya ini orang, ini guru ngomong apa dan lain sebagainya benar. Akhirnya sesuatu yang nggak benar masuk ke kepala kita, kan bahaya di situ. Kalau mengambil kebenaran, perhatikan, mengambil kebenaran, orang misalnya menyampaikan sesuatu nyata ini benar, kita ambil selesai. Contohnya Abu Hurairah mengambil kebenaran dari iblis mengajarkan ayat kursi kan gitu ya. Tapi kalau menuntut ilmu kepada orang itu nggak sembarangan. Menuntut ilmu, mengambil ilmu nggak sembarangan. Kalau ngambil kebenaran, ada orang misalnya anak kecil ngomong kepada kita, nggak boleh nih, ini. Ternyata anak bener nih. Kalau kita nggak ambil, kita sombong tuh kan gitu. Bener kita, oh iya bener nih, jazakallahu khair gitu. Ngambil kebenaran, tapi bukan duduk nuntut ilmu agama kepada dirinya kan gitu. Oh iya. Sama seperti itu. Apakah Abu Hurairah kemudian nuntut ilmu kepada iblis? Enggak. Bahkan Abu Hurairah nanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tadi aku diajarkan kemarin, aku diajarkan seperti ini, benar nggak? Nanya kepada orang yang berilmu kan? Oke. Kan begitu. Bukan kemudian ambil baiknya, buang buruknya. Ini kaidah ulama. Kalau dia sudah jadi ulama ya fadhal kan gitu. Tapi kalau dia belum jadi ulama, gimana ceritanya dia mau ngambil baiknya, buang buruknya? Masuk nih. Alhamdulillah, insyaallah. Afwan teman-teman semua nih, berarti udah tersambung lagi ya. Ada sedikit kesalahan teknis ya, mungkin. Jadi insyaallah kita bisa lanjutkan lagi. Gimana? Coba mungkin cek ombak dulu. Apakah sudah bisa dilihat sekarang? Boleh tes ya. Boleh teman-teman coba kasih jempolnya mungkin. Kalau memang tayangan ini sudah tersambung kembali teman-teman. Alhamdulillah. Udah ya. Alhamdulillah ya. Oke lanjut ya. Siap. Kalau gitu. Jazakumullah khair ya, masih setia nungguin kajian ini sampai akhir ya. Jadi kita masuk sambung lagi tadi ke pembahasan tentang ambil baiknya dan buang buruknya. Lah kita gimana taunya? Gitu loh. Gimana taunya? Untuk menjadi roti nih, untuk bisa misahin nggak? Mana terigunya, mana menteganya, mana airnya, mana ini. Dan ternyata di dalamnya ada racunnya, bisa misahin nggak? Nggak bisa, udah kegabung. Udah jadi. Gimana caranya misahinnya gitu? Oh iya, kecuali kalau masih bisa-bisa ya saat ya. Iya kan gitu, subhanallah. Iya. Begitu ya. Siap, jazakumullah khair atas jempolnya. Afwan tadi agak sedikit terputus. Kita lanjut lagi ya.
Coba cek lagi, ada yang mau bertanya nih teman-teman semua tadinya. Mana ada yang masih mau bertanya? Ke atas lagi, coba ke atas lagi teman-teman. Nih, ini menarik nih, makin malam nih makin menarik. Kenapa? Karena ini pembahasan mungkin teman-teman juga banyak yang antusias dengerin kajian ini, Ustaz. Karena memang masih banyak juga tuh yang bingung gitu. Ini guru-guru seperti apa gitu kan, yang harus dipilih tadi. Mungkin ada kekurangan, apa yang kurang disebut Ustaz Badru. Ustaz Badru, Ya kan? Ustaz Badru, Abdullah Taslim dan lain sebagainya. Ya kalau kita sebutkan satu-satu Panjang banget gitu. Alhamdulillah antum akan tahu insyaallah Ya. dengan ustaz-ustaz yang ana sebutkan tadi dengan siapa bermilihnya insyaallah. Kelihatan kok. Oke. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Rizka Oktrimutia. Ustadz, bagaimana menjelaskan kepada seseorang sesuai adab yang belum mengenal sunnah dan suka mengatakan Wahabi? Jazakallah khair Ustadz. Tanya sama dia Wahabi itu apa, makanan apa, atau menu apa, coba Kadang tanya. Ustadz, kadang yang nuduh Wahabi kalau ditanya juga nggak tahu di Wahabi itu apa. Makanya kebanyakan orang ini termakan fitnah dari orang, sehingga ketika encap ini sesuatu ini macam-macam Wahabi itu apa? Antum pernah baca atau tidak kan gitu? Tapi kan gitu, waktu yang Anda podcast sama Ustadz Muhammad Syar'i itu. Iya, kan dibantah tuh beliau, Masya Allah ya, tentang Wahabi. Ternyata ya itu yang kita tahu sama-sama ya, kalau teman-teman juga dengerin podcast dari Ansa, itu ternyata gara-gara tuduhan kepada ulama kita tercinta, Ustaz. Betul. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Iya, betul, Nah, dari situ tuh ke situnya. Cuma yang masih menganggap guru di seberang sana menganggap bahwa ternyata katanya Muhammad bin Abdul Wahab lah itu dari kata Wahabnya itu ada saudara pecah berdua, pemahamannya berbeda dan ini adalah yang menjadi Wahabi kayak gitu loh Ustaz. Iya, betul. Dan itu kan masih viral sampai sekarang Ustaz. Gimana Betul. ya? Kita akan tahu pemahaman satu orang ketika kita ngobrol sama orang itu kan gitu ya. Ngobrol sehingga dia akan ngungkapin kan pemahamannya seperti ini. Ketika orang itu sudah meninggal, kita tahu dari mana peninggalannya, betul ya? Iya betul. Kita nggak ketemu Imam Syafi'i. Nggak ketemu. Tapi kan kita tahu karya-karya Imam Syafi'i. Oh, iya, Kitabnya tulisannya. Al-Um, Ar-Risalah dan lain sebagainya. Bahkan akidah-akidah Imam Syafi'i yang disebutkan oleh Umar murid-murid. Kan kita tahu kemana gitu Imam Syafi'i, bagaimana pemahamannya kan gitu. Betul. Pernah nggak orang-orang yang nuduh Wahabi tadi tentang masalah itu baca kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Banyak, luar biasa tersebar. Sudah diterjemahkan banyak lagi. Al-Usul Ats-Tsalatsa, 3 landasan utama. Qawaidul Arba', 4 landasan yang harus diketahui. Kemudian Kitabut Tauhid yang di dalamnya isinya Masya Allah. Isinya Al-Quran, As-Sunnah, perkataan para ulama. Al-Quran, As-Sunnah, bahkan kitab Tauhid itu kebanyakan Al-Quran, As-Sunnah. Al-Quran, As-Sunnah. Nah, berarti kan kita harus tahu bagaimana pemahaman orang itu. Kita mau tahu bagaimana pemahaman orang itu. Kan tidak lain tidak bukan kita harus tahu karya-karyanya seperti apa. Jadi jangan hanya asal kemudian ngomong oh ini sesuatu macam-macam. Contoh kita katakan tadi Khawarij. Dari mana kita ambil? Ya dari kan referensi mereka kan gitu. Kitab-kitab mereka ini pemahaman mereka. Pemahaman mereka seperti ini atau Syiah kan gitu. Pemahaman mereka seperti ini. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah kan antum baca kitabnya? Saya mau tanya coba. Kita ilmiah, kita bicara ilmiah. Tuh jujur ya. Kita bicara ilmiah bukan hanya katanya seperti ini. Katanya itu dari mana ilmu katanya? Subhanallah. Kita baca ada nggak dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa contohnya atau kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan fulan dan lain sebagainya atau mengkafirkan subhanallahil azim. Kalau kita baca isinya kitab tauhid aja qala Allah qala Rasul qala Allah qala Rasul qala Allah qala Rasul. Paling ada perkataan ulama di dalamnya. Nggak ada pendapat sendiri tuh berarti. Nggak ada pendapat. Saya berpendapat. Baca fadhal silakan. Bener, soalnya kebanyakan begitu. Ya Anda berani yakin gitu ya. Pasti mereka menuduh tentang Wahabi kepada ustadz-ustadz yang memiliki pemahaman yang tadi yang sesuai dengan sunnah. Itu pasti mereka jujur nih belum baca itu kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Walaupun memang sekte Wahabiyah ini memang ada di zaman sebagian ulama mengatakan zaman abad ketiga. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu abad ke-12, abad ke-11, 12. Jauh bang berapa? Tapi qadarullah nama ayahnya Abdul Wahab, wah sekalian pas nih, cocok nih. Ada ulama yang memberantas para kesyirikan gitu ya. Untuk menghancurkan dakwah Syekh, dakwah tauhid ini kan gitu. Yang selalu memerangi kesyirikan orang-orang musuh Islam yang enggak suka tentang masalah dakwah beliau, sekalian dimasukkan pas ini. Momennya tuh. Nah, di antaranya dari Inggris dan lain sebagainya yang saya baca tentang masalah itu. Iya, betul. Udah kejawab tadi ya mengenai jadilah orang fitnah yang cerdas Wahabi. insyaallah. Ya, betul ya. Masih sering soalnya. Ada lagi? Kita tutup dulu ya. Sudah, Oke, saatnya ini kita menuju jazakumullah khair buat teman-teman
yang sudah memberikan pertanyaan tadi. Kalau memang belum terjawab ya, pertanyaannya belum dibacakan, nanti insya Allah kita bertemu lagi mungkin nanti di hari Jumat. Enggak, Jumat Selasa berarti. Jumat Id. Jumat Id, berarti Selasa depannya lagi ya? Selasa depan. Nah, nanti akan kita sambung lagi ya kalau memang belum ada yang Tapi terjawab. Jumat karena Id libur jadi. Betul, kita libur dulu. Mau nyati atau gimana? Iya bener, mau belajar motong dulu Ustaz. Oh iya. Ya, oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan untuk teman-teman yang lagi nonton Ustaz. Yang nantinya akan mendapatkan, kalau berhasil jawab, mendapatkan beberapa hadiah yang persembahan dari sponsor-sponsor kita. Ada Deona, ada Istana Saffron, ada Muslim Beauty Care, Muslimah Beauty Care, Skincare, ada Sirwal. Nah ini Masya Allah Ustaz ya, sebelum Ana jelaskan lebih lanjut. Ini Sirwal ini ada dari akhwat kita Ustaz. Masya Allah. Yang sekiranya kenapa sangat support sekali tentang dengan adanya program ini, jazakillah khair ya Ukhti. Kenapa? Karena memang beliau istilahnya mendapat warisan dari suami. Masya Allah. Sang suami tercinta mendapat warisan yang sekiranya mungkin bingung nih. Suaminya meninggal berarti. Suaminya meninggal gitu. Nah, jadi nanti dari bisa dibilang warisan dari suami itu kan bingung dikelola seperti apa, akhirnya merapatlah ke Jakarta mengaji dan menitipkan amanah ini. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan ampunan bagi suaminya tersebut, Allah berikan rahmat Masya Allah di dalam alam kuburnya. Iya, mungkin ada lagi mau ditambahkan doa-doa kepada Masya Allah. Ini diantara pentingnya istri salihah Masya Allah. Masya Allah. Beliau berarti kan dia yang mengerti bagaimana mempergunakan barang-barang suami yang ternyata barang-barang tersebut insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi amal jariyah ketika dia dengan insya Allah. Ini ya, namanya jannatan. Wow, ada jannahnya nih Ustaz nih. Tuh, jannatan. baik. Insya Allah nanti kita akan bagikan juga. Nah yang terakhir juga kita punya satu set pakaian Samase cloth. Samase memang udah nyaman di tubuh dan lain sebagainya. Ustadz Ahmad juga pakai Samase. Oh iya. Iya, semua pun pakai Samase. Masya Allah. Samase ini dekat dengan dakwah-dakwah sunnah. Masya Allah. Ustadz Syafiq, Jadi Ustadz Mufi, jadi promosi ya. Ustadz Syafiq, Ustadz Mufi, beliau kan juga rujukan-rujukan saya pribadi. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti. 6 pertanyaan nih. 6 pertanyaan Ustaz. Fadhol Ustaz. Yuk. Masya Allah ini. Waktu udah makin panjang nih kayaknya Ustaz. Ya cepat aja ya. Ya, cepat aja Ustaz. Yang pertama, pertanyaan pertama. Ini ada Istana Saffron. Saffron. Istana Saffron ada yang mau? Ayo silakan simak pertanyaan. Tadi saya sebutkan tentang Abu Ishaq. Ya. Abu Ishaq yang bernama Fulan bin Fulan kan gitu ya. Yang mengatakan, wahai para pemuda, manfaatkan masa mudamu, tidaklah berlalu satu malam kecuali aku telah membaca 1000 ayat. Dan 1 rakaat aku membaca surah Al-Baqarah dan lain sebagainya. Siapa namanya tuh? Kunyahnya Abu Ishaq. Wah. Namanya siapa? Ayo, siapa? yang ya, benar. Yang sekiranya sudah pernah menang, teman-teman kasih kesempatan yang lainnya kali ya. Kecuali memang nanti tidak ada lagi yang bertanya, ya fadhol gitu. Sekali lagi diingatkan kepada tim belakang layar Jakarta Mengaji, tolong tim belakang layar Jakarta Mengaji, tolong jangan ikutan dulu ya. Nggak saya pilih. Oke, Afiandriane Amr bin Sabi. Ini 1 atau 2 tuh? I-nya 2 Ustaz. Amr bin Sabi'i, betul sahih. Betul ya? Barakallahu Mabruk, barakallahu fiik buat Afiandriane ya. Mendapatkan Istana Saffron. Ini premium quality. Yang dekat temui yang jauh kirimi. Amr bin Sabi'i, Masya Allah, Masya Allah. Betul ya? Selamat ya buat yang tadi yang menang, nanti akan dicatat dari tim. Kalau gitu kita menuju lagi ke pertanyaan yang berikutnya Ustaz. Fadhol. Kemudian ini deh. Skincare. Muslimah Beauty Care _ Tangsel. Oh, selalu ini setia terus loh, Ustaz, support Jakarta Mengaji loh. Masya Allah nih. Iya kan? Apa tuh? Malam makin panas. Oh, makin panas sih ya. Ustaz Muhammad Syahri tadi komen ya. Makin panas lah pembahasan Wahabi. Banyak views-nya juga yang nanti memang ada ya, insya Allah nanti kalau ada waktu kita akan bahas tentang spesialis tentang seputar Wahabi dan Ahlu Bid'ah. Kita akan bahas. Di mana nih? Kita akan pertemukan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga kita ketemukan dengan syekh-syekh yang Ini anak sampai kaget nih ngomongin apa ini. Insya Allah kan Ustaz. Soalnya biar pemuda tuh tahu kita tuh gini loh Ustaz. Biar pemuda-pemuda jangan sampai salah masuk firqah Ustaz. Ana sedih Ustaz.
Teman-teman nih, Ane capek 3 kali salah masuk firqah zaman muda tuh. Oh iya, udah jangan ceritain. Udah usah ceritain, ntar aja panjang lah. Jangan ceritain, ntar aja. Tuh, itu gara-gara Anda kan temanya pemuda, Ustaz. Jadi jangan Anda nggak mau teman-teman Anda tercinta yang lagi nonton juga. Salah jalan. Salah jalan. Anda 8 tahun buang-buang waktu, Ustaz. Untuk nyari firqah, Ustaz. Makanya itu dia tuh, Anda nggak mau tuh Mama. Makanya kita pengen, insya Allah kita bahas tentang kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setuju teman-teman, kasih jempol ya. Sama yang kedua adalah nanti pembantahan tentang syekh-syekh yang memiliki pemahaman alubidah. Masya Allah. Kan wakulu bidatun tolalah. Nanti kita akan bahas. Nanti kita bahas insya Allah. Di podcast maksudnya? Iya, di podcast sama di sini juga boleh. Ini makin, saya demen sih kalau orang muda dibahas. Sekarang, tenang sabar. Kita lanjutkan dulu. Setidaknya kan saya bahas tentang alubidah kan, tapi kan setidaknya Anda sedikit Sabar. Sabar putih, Ustaz. Bawahnya mau berantem terus. Ya, lanjut, Ustaz. Tadi disebutkan beliau Amr ibn Sabi ini diantara selalu berpuasa pada Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu bulan apa saja tuh? Bulan apa saja? Oh iya. Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram itu bulan apa saja? Ada 4 ya, Ustaz? Ada berapa ya kira-kira ya? Ya, itu dia tuh jawab aja. Oh, langsung jawab. Enggak, lu dia nih. Hampir gua ketipu. Nggak sah pokoknya orang-orang kita nggak sah. Udah curang banget. Pantesan cepet banget jawab, Rezi. Paling bisa. Ini dia nih. Rifdatul Datul sih? Afwan teman-teman, mungkin kalau yang sudah sekiranya pernah dalam waktu dekat, bukan berarti kita membatasi, tapi biar agak nanti-nanti lah. Boleh yang sudah menang, agak kasih jarak dulu gitu kali ya, daripada berturut-turut. Kalau emang ternyata menangin 2 pekan lalu atau berapa, boleh ikutan lagi. Tapi nggak apa-apa, kita mau rojoah sambil belajar aja. Kalau mau jawab, fatol. Bukan berarti jadinya nggak jawab. Dailiyah. Bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Barakallahu fiik. Mabruk, akhwat. Oh iya, Muslim Skincare. Masya Allah. Ya kan, Muslimah Beauty Care _ Tangsel Diamond Sakura. Ini seperangkat alat apa? Salat. Bukan. Ini kata mau ijab kabul, bukan. Apa sih? Itu akhwat lah, cuci-cuci lah. Skincare. Pokoknya. Itu seperangkat alat. Iya, seperangkat alat perang wanita. Ini kan harus pakai beginian semua. Betul. Krim malam, krim siang, macam-macam. Lanjut lagi ya. Apa nih sekarang? Deona 2 ya? Iya, berarti ini satu-satu ya? Satu-satu ya? Satu-satu. Baik. Satu-satu dulu berarti. Tadi Anda sebutkan di antara bulan haram itu yang disebutkan Ibnu Abbas. Apa maksud dari bulan haram? Oh. Iya. Selain dari tidak bolehnya berperang, itu tidak ya? Ya, betul. Tidak bolehnya berperang kaum muslimin pada bulan haram kecuali ketika diperangi, diserang musuh. Ya, boleh kita bertahan. Ibnu Abbas mengatakan di antaranya bulan haram itu Allah muliakan bulan itu karena itu dia tuh. cepat juga, Masya Allah. Siapa itu? Rezi lagi tuh? bukan? Cepet juga tuh. Tuh. Ada yang bilang juga lagi sekian persen Banyuwangi udah punya Deona. Hah? Ya itu kan franchise anak, ada kopi sekian persen nonton juga gitu. Masya Allah. Nanti kita bahas gimana cara franchise. Oke. Sekalian jualan. Muhammad Farhan, pahala dan dosa dilipat gandakan, Ustaz. Tapi kurang tepat ya. Maksudnya dosa dilipat gandakan tuh gimana tuh? Maksudnya kurang. Nah, itu tuh. Aziz 2509. Dilipat gandakan pahalanya dan azabnya sangat pedih. Iya, betul. Betul, Ustaz ya? Lipat gandakannya pahala, dan ketika orang berbuat dosa azabnya lebih keras, lebih pedih. Itu dia. Mabruk. Barakallahu fiik buat Aziz 2509 mendapatkan Deona. Deona ini adalah natural deodoran, hempaskan bau. Berarti 3 lagi. Masih Deona lagi, Ustaz. Deona lagi. 1, Deona? 2, 3. Betul, ya? Seperangkat sama C. Salat. Bukan sama C, Ustaz. Oke. Tadi ada 2 Amr saya sebutkan, betul ya? Oh iya benar. Pertama tadi udah sebut Amr ibn Sabi'i. Betul. Aduh, satu lagi lupa lagi. Satu lagi Amr siapa tuh? Aduh, di ujung kepala. Iya udah, jawab aja lah teman-teman, mungkin ada yang udah nyatet. Foto teman-teman Amr mendapatkan ibn Deona lagi. Sabi'i, yang satu lagi Amr ibn siapa tuh? Apa ya? Iya benar. Aduh. Itu dia bener. Pas banget. Sabrina Artavia. Udah di Jumpala Maimun. Amr ibn Maimun. Amr ibn Maimun. Selamat. Hah? Anak 10 tahun. Masya Allah. Yang bener loh, Akhmin. Bener tuh. Kok nggak tahu aja tuh? Tahu lo.
Sabrina Artavia. 10 tahun, Masya Allah. Ini pemuda, the real pemuda, future pemuda begini, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fik. Pemudi maksudnya. Pemudi, pemuda. Iya, pemudi. Mendapatkan Deona nih ya. Tuh, nih bisa barengan sama kakaknya kalau gitu ya. Terus sirwal. Sirwal. Nah, ini nih, sirwal dari akhwat kita. Nah, ini kita support bareng-bareng nih clothingan. Coba ya. Sirwal ini size-nya XL teman-teman semua. Tapi ntar gampang. Ada, size-nya bisa Ada size-nya. kontekan sama admin Jakarta Mengaji nanti ya. Buat ini ya, buat kontekan buat jika ada pemenang nanti misalnya size-nya bukan XL atau sebut aja nanti akan dilengkapi insyaallah. Fadhal Ustaz. Nah, tadi disebutkan bahwa diriwayatkan Hamad ibn Zaid datang mengunjungi seseorang yang sedang sakit, kemudian dia berpesan, bertakwalah wahai para pemuda dan lihatlah, perhatikan kepada siapa kalian mengambil hadis, karena itu termasuk agama kalian. Siapa namanya tuh yang lagi sakit itu ulama itu? Anak kadang suka kalau nama-nama suka lupa-lupa Ustaz. Nama-namanya apa? Mana? Betul? Nah itu tuh. Nah itu. Iya betul. Paling atas. Paling pertama siapa tuh? Yang paling pertama. Iya boleh, random. Random boleh. Siapa coba? Ayo, yang jawabannya paling benar dan paling tepat jatuh pada siapa? Hamba Allah. Abu Lukman, Anas bin Sirin, Ustaz. Anas bin Sirin, Ya, barakallahu fik. Ya, buat Abu Lukman selamat mendapatkan celana sirwal, pas banget nih ya. Terakhir sama saya berarti nih. Terakhir sama C. Masya Allah. Ini kan apalagi sekarang produk terbaru ada ngeluarin buat ke kantor. Kemeja putih yang baru aneh yang punya, Ustaz. Masya Allah. Ya, nanti insya Allah pas launching bisa dikirimin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, nanti. Terakhir nih ya, pertanyaan terakhir berarti nih. Terakhir. Sama C. Tadi yang pertanyaan antum tanya nih. Yang mana, Ustaz? Kalau kita mengenal guru itu dilihat dari mana? Oh iya. Akan sebutkan 5 kalau nggak salah tadi ya. 5 Betul ya? 5, iya benar. 5 kan? Nggak harus urut, nggak apa-apa kali, Ustaz. Nggak apa-apa, nggak harus. Apa ya? Yang penting 5 coba. Kayak 5 apa ya? Ciri-ciri atau tips memilih guru yang sesuai dengan para pemahaman para sahabat gitu ya ketika memberikan ilmu. Oh udah di copy benar kalinya. Oh benar. Udah dicatat langsung di kopas. Langsung ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa betul. Berarti nyatat bagus Masya Allah. Bagus. Ini kemarin udah menang, yang bawah aja. Iya. Oke, Sinta Desember. 1 untuk memilih guru yang benar ya. Mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Guru itu mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari pengalaman pribadinya, bukan dari pendapat pribadi. Bukan kata saya, bukan kata. Pertama, yang kedua. Oke, yang kedua adalah kata masih Sinta Desember, pemahaman yang diambil dari ulama salaf. Betul, 2. Salafus saleh ya. 3 adalah lihat kepada siapa ia berteman dan lingkungannya. Iya, 3. Yang keempat, lihat siapa gurunya. Iya. Yang kelima, bagaimana peperangannya kepada kesyirikan. Masya Allah, mabruk. Bener Ustaz ya? Baru pinter-pinter banget nih. Tambahin dikit di bagaimana peperangannya kepada kesyirikan dan dakwahnya kepada tauhid. Tapi nggak apa-apa, bagus. Nggak apa-apa ya, bisa ya Ustaz ya. Masya Allah, mabruk buat Sinta Desember. Selamat mendapatkan, sama sih. Dari atas sampai bawah. Mungkin bisa lihat dulu produknya sama sih. Enak bahannya tuh enak banget. Anak nggak kelihatan anak. Oh, Anda nggak, antum nggak kelihatan Ustaz ya. Tuh bentar. Tuh, biar perpanjang kontrak brand ambassador Ustaz. Tuh, ya kan. Celana sirwalnya juga nih. Oh, ini bocorannya nih. Celana sirwalnya ini bahannya tuh bener-bener hanya baru sama sih Ustaz yang lokal. Iya kan? Ini belum rilis. Oh iya bener, belum rilis yang ini nih. Baru aneh yang pakai. Tuh, yang atas sudah. Jadi teman-teman bisa cek aja di samase_home JKT gitu kan. Selamat juga tadi buat Sinta Desember mendapatkan produk persembahan dari Samase. Bang Nir lagi nonton insya Allah nih ya. Support terus ya beliau. Masya Allah. Ya kalau gitu buat teman-teman semua, terima kasih juga nih buat para sponsor yang turut berpartisipasi. Saya ulang lagi, ada Deona, ada Muslimah Beauty Care, _Tangsel, ada juga Istana Saffron, ada juga Sirwal ya. Terus tentunya tak lupa dengan Samase, selalu mensupport produk dakwah sunnah insyaallah ya. Jadi buat teman-teman juga yang sudah nonton acara kajian ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf pada salah-salah kata dari saya pribadi tentunya. Mungkin Ustaz Ahmad bisa dikasih kata-kata atau mutiara terakhir. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ini sebagaimana saya katakan tadi, silsilah untuk pemula, petuah ulama untuk anak muda, Masya Allah. Kita mengatakan seperti ini, menjelaskan menjelaskan seperti ini kepada umat karena kita sayang kepada umat. Kalau kita nggak sayang kepada umat, nggak mungkin kita jelasin ya,
kita biarin umat itu dengan pemahamannya masing-masing, tidak, tapi kita mendakwahkan dengan dakwah yang benar. Sama sekali tidak ada kebencian kepada yang lain atau kaum muslimin, tidak, tapi kita ingin mendakwahkan kepada kebenaran, kepada al-haq. Ini yang benar itu satu, al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Rabbmu, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Itu tidak lain tidak bukan kebenaran yang berasal dari Al-Quran dan juga As-Sunnah atas pemahaman yang benar. Itu pemahaman para sahabat, pemahaman para ulama salaf terdahulu. Maka mudah-mudahan dengan ini kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bisa mengikuti sunnah Nabi SAW dan bisa mendapatkan syafaat Rasul SAW di hari kiamat. Dengan itu kita bisa dikumpulkan dalam surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu lagi berarti nanti di hari pekan depan ya, Selasa depan ya. insya Allah. Oke, nggak lupa juga buat teman-teman ya yang ingin punya tabungan amal jariah, ya taruhlah tabungan atau uang yang kita miliki di langit istilahnya, Ustaz. Oh, di akhirat kelak kita nabung investasi ya. Betul. Langsung ya, bisa langsung aja kirimin data dirinya atau sapa aja admin kita. Nah, nanti tinggal komunikasi di situ gimana caranya dan lain sebagainya, dan atau bisa juga nih kirimin ke rekening yang ada di layar kaca teman-teman semua ya. Jadi buat teman-teman yang mau mengirimkan barang-barang juga, sponsor dan lain sebagainya, bisa langsung hubungin admin juga. Nah, barang siapa nanti misalnya ada yang sekiranya ketinggalan episode kali ini, nanti akan ada di YouTube Jakarta Mengaji. Kalau gitu nama saya Deriansa, ada Ustaz Ahmad Bazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.